Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suryo ya. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit ngevlog ya untuk kedatangan motor Vario 110 ya untuk ESP ya. Nah, di sini kita akan melakukan seperti biasa servis ringan ya, perawatan rutin untuk sepeda motor di Vario ya. Ini sudah FI injeksi ya, dimana untuk di Vario ini cukup mudah ya, karena yang penting untuk perawatan itu yang penting dia harus bersih ya, karena ketika injektornya bersih maka performa dari kendaraan ini akan semakin bagus ya. Nah, di Honda Vario ini jenisnya banyak ya, cukup banyak. Nah, ada varian dengan CBS, ada juga dengan yang ISS. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Untuk masing-masing mesin berkapasitas 118,2 cc SOHC ya, untuk di satu silinder per pendingin udara ya, karena ada juga yang menggunakan pendingin karburator ya. Nah, untuk jantung mekanis sendiri sanggup memuntahkan torsi puncak sebesar 9,1 Newton ya pada RPM di 6000 ya, dengan tenaga maksimal adalah 8,7 PS ya pada 7500 RPM. Terus padanya sistem transmisi CVT sebagai penyalur tenaga ke roda belakang ya, pasti untuk di motor Matic ya menggunakan CVT ya untuk kirian seperti itu. Nah, untuk di Vario 110 ESP ini ya, yang membedakan ada beberapa perbedaan ya, untuk dari segi kelistrikan LED dengan menggunakan lampu LED hemat energi, dan untuk pencahayaan juga lebih baik saat malam hari ya. Dia menggunakan LED maka lebih bagus. Ada pula dengan kombi brake ya, CBS, yang mengintegrasikan rem depan dan belakang agar pengereman semakin optimal. Itu untuk Vario yang CBS ya. Nah, untuk pabrikan perlambang sayap juga memberikan fitur ACG starter ya. Untuk di ACG starter ini membuat mesin senyap saat dihidupkan ya, tidak menggunakan starter akan tapi menggunakan sistem ACG, yaitu menggunakan spool untuk membalik putaran ya. Nah, untuk soal keamanan, kunci kontak bermagnet ya, masih menggunakan magnet. Hal ini sangat membantu ataupun mempersulit maling untuk membobol motor ini ya. Nah, selain itu juga ada fitur keselamatan dengan stand switch dengan fungsi mencegah mesin aktif saat standar samping berada di posisi turun, atau brake lock yang mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin ya. Itu adalah fitur standar dari mungkin sekarang hampir semua motor juga menggunakan hal tersebut ya, karena banyak kejadian ketika motor sedang dijalankan langsung hidup, ketika di starter langsung jalan ya. Dengan fitur ini maka mencegah si penumpang tidak bisa, agar tidak motor tersebut tidak loncat ya. Apalagi kasus-kasus seperti di pom bensin biasanya ya, anak-anak sering mainkan gas. Setelah ini kita akan melakukan proses penggantian oli ya, oli berkala menggunakan oli recommend dari Honda, menggunakan HM ya, yang menggunakan 800 mili. Nah, di situ juga nanti kita akan melakukan servis pada area throttle ya. Nah, untuk servis throttle berarti nanti kita akan lanjut di part kedua ya, karena untuk di part pertama ini agak panjang ya. Durasi akan kita bagi menjadi 3 ya, sambil kita belajar pelan-pelan untuk detailingnya. Jadi gimana sih untuk menambah pengetahuan yang belum paham mengenai motor Matic. Nah, yang sudah ya mungkin bisa nanti berikan saran. Nah,
Perlu diketahui untuk di motor ini kita lakukan di SMA Kebun Jeruk ya. Kita punya bengkel untuk melakukan servis ya. Untuk sementara kita servis masih kisaran lingkungan setempat ya, karena mungkin secara SDM kita juga sedang bekerja sama dengan PT Yamaha ya, Yamaha untuk pembelajaran dan menjadikan bisnis center untuk sekolah ya. Nah ini juga kita kedatangan Honda Beat ya, sampingnya tadi ada motor Beat Honda ya. Nah setelah kita akan melakukan proses perbaikan pada throttle ya, kita buka area cover untuk bagian atas ya, untuk di bagian atas, di bagian jok, di bawah jok ya, karena posisi throttle itu ada di bagian bawah. Nah menggunakan kunci T untuk melepaskan dudukan baut ya, kita menggunakan T12. Nah di sini ya, kita kendorkan semua baut ya, agar mempermudah dalam proses pencopotan pada area jok ya. Nah di joknya kita angkat, nah, karena posisi throttle itu kan berada di bagian bawah jok ya. Nah ini sedang kita coba ya. Nah jangan lupa cover bagian depan. Nah ini PGM FI ini dibilang motor irit ya, karena sangat irit karena Honda memiliki PGM FI, yaitu sistem untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar secara irit ya. Nah sini kita juga melepaskan bagian area cover depan untuk pelindung pada head ya, kita lepas dengan obeng ya, obeng yang pendek ya, karena kalau kita menggunakan obeng panjang akan mentok ya. Kita menggunakan obeng panjang dan yang pendek nanti untuk keperluan lainnya seperti itu. Nah jangan lupa untuk proses pengendoran sendiri juga kita harus imbang ya, antara kanan kiri kita harus imbang, jangan dilepas dulu ya, yang kanan dilepas dikit baru yang kiri dikit. Nah nanti juga untuk proses pemasangan juga sama, tidak boleh terlalu kencang dulu ya, karena karena motor kata pemiliknya juga jarang diservis, maka kemungkinan besar masih mantap ya, jadi dalam artian masih bodinya ketika kita pemasangan agak sedikit masih keras seperti itu. Nah maka agak sedikit kita lakukan pencongkelan ya, untuk membuka si cover area depan ya. Nah ini juga yang di samping adalah motor Beat ya, kemarin ya kita lakukan proses penggantian pada area kaki ataupun shock ya, menggunakan shock karena sudah cukup lama dan kemarin mendapat penumpang yang agak cukup berat ya, jadi rusaknya baut ini ya untuk shocknya. Nah ini akan kita lakukan bergantian ya, tapi kita akan tetap fokus di area Vario ya, karena yang kita bahas adalah untuk di motor Vario sendiri. Nah kelebihan Vario untuk ESP CBS ISS ya, ada dua sistem, yaitu idling stop system ISS dan Ashware brake system. Nah gunanya untuk IS untuk menghemat konsumsi bahan bakar, nah jadi lebih hemat ya. Cara kerja menonaktifkan mesin secara otomatis saat motor berhenti lebih dari 3 detik. Contoh seperti ketika di di lampu merah ya, kan biasanya sampai 60 detik ya. Nah ketika dengan sistem ISS itu menggunakan 3 detik saja sudah cukup gitu. Nah ini kita sedang lakukan proses pembongkaran pada area bawah ya, mau kita throttle. Nah kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.